Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Kita bagi-bagi cerita lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Jadi ada seorang sahabat kita bertanya, tapi pertanyaannya nggak boleh saya upload karena ini aib. Ya, mungkin banyak kejadian di luar sana dan mungkin juga punya pertanyaan yang sama yang mudah-mudahan terjawab. Jadi dia menyesal, dia dihantui rasa bersalah, dihantui rasa berdosa karena telah melakukan zina. Ya. Dan beliau menceritakan dia berzina dengan istrinya sebelum menikah. Jadi berzina ya kan. Ketika berzina, hamil istrinya 3 bulan, barulah mereka menikah. Setelah sekian tahun, sampai sekarang masih dihantui rasa bersalah, masih dihantui rasa berdosa. Dan pertanyaannya, apakah bisa bang dosa ini diampuni oleh Allah? Ya. Jadi kalau kita mau memahami makna dosa ini bisa nggak diampuni oleh Allah, tidak ada seorang makhluk yang bisa memvonis, tidak ada seorang makhluk yang bisa menghakimi. Kau berdosa, kau nggak akan diampuni Allah. Nggak ada hak kita sebagai makhluk. Mau nanya sama ustadz, sama kiai seperti apapun, nggak ada hak. Karena yang kita tanyakan ini apakah Allah mengampuni atau tidak, yaitu haknya Allah mengampuni atau tidak. Tetapi kita bisa membaca tanda-tanda. Ada tanda-tandanya dosa itu diampuni, ada tanda-tandanya dosa itu belum diampuni. Tanda-tandanya bagaimana bang? Ketika kita merasa bersalah melakukan sebuah dosa, ya, kita merasa berdosa, merasa bersalah, kita berbuat suatu kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Di situ kita akan ada rasa dihantui rasa bersalah. Nah, ketika itu masih ada tandanya belum diampuni. Ya, susah, merasa kotor, merasa hina, merasa kita ya pokoknya hina lah. Hati kita nggak tenang. Itu tandanya dosa itu belum diampuni. Tapi ketika kita betul-betul tobat, kita mohon ampun kepada Allah, betul-betul menyesali, mengakui letak salah kita, lalu di situ turun pertolongan Allah, turun rahmat Allah, turun ketenangan jiwa. Nah, itu tandanya dosa kita sudah diampuni. Makanya kita harus hati-hati ya. Banyak orang berbuat dosa, berbuat salah, tapi nggak paham dia salah. Sehingga apa? Allah tegur lewat kehidupan, dibuatlah hatinya susah. Tapi dia nggak paham itu salah. Akhirnya hatinya, hidupnya susah. Nah, selagi dia belum mohon ampun kepada Allah, kesusahan itu akan menghujam terus di hatinya. Ya, sama halnya seperti kisah Nabi Yunus kalau nggak salah. Ketika dia meninggalkan kaumnya, ya, di situ kan ditelan sama ikan besar kan. Di situ kalau nggak salah saya ada tuh di ayat itu. Kalau dia tidak memohon ampun kepada Allah sampai hari kiamat, dia akan tetap di perut ikan itu. Akhirnya Nabi Yunus berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba seorang yang zolim. Itu terus zikirnya itu. Ya, ini kuntum minal zolimin kalau nggak salah saya itu. Ya, hamba orang yang zolim ya Allah. Ya, jadi makna hamba yang zolim ini dia mengakui salahnya dia di hadapan Allah. Menyesal, mengakui letak salah kita, menyadari kesalahan kita. Nah, ketika dia sudah mohon ampun, disitulah baru diselamatkan Allah, keluar dia dari perut ikan itu. Nah, begitu juga kita dalam hidup. Coba baca. Kenapa ya bang aku susah? Aku bang masalah nggak habis-habis. Aku kok nggak pernah bahagia. Kok rasanya dihantui terus. Nah, itu tandanya dosa belum diampuni. Itu pertanda ya. Ada rasa penyesalan, ada rasa berdosa ya. Jadi bagaimana menyikapi orang-orang yang berzina ini?
Ini saran saya ya. Siapapun saudaraku, sahabatku yang mendengarkan audio ini, kalau terlanjur ya, kalau terlanjur bang, itu kan dulu bang, saya sama istri berzina, akhirnya kami menikah, anak kami sekarang sudah besar-besar bang. Tapi rasa bersalah itu sampai sekarang masih ada bang. Nah, kita jangan menzolimi diri sendiri ya. Nggak boleh kita menghukum diri sendiri. Kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, selagi masih ada nafas, pintu ampunan masih terbuka ya. Jadi kalau menurut saya dosa zina belum terlalu besar. Bagi makhluk itu besar, hina itu bagi makhluk ya. Tapi kalau di sisi Allah yang terbesar syirik. Kita tidak mengakui Allah itu udah syirik sekali ya. Kalau dosa zina ini hanya hukuman sosial saja ya. Menduakan Allah, melakukan kesyirikan, itu sudah luar biasa di hadapan Allah. Jadi kalau sudah terlanjur ya mohon ampun kepada Allah. Dulu bang kami berzina bang, dulu saya sudah pernah insaf bang, dulu saya sudah pernah mohon ampun kepada Allah bang, sewaktu baru kejadiannya. Tapi udah sekian tahun ini muncul lagi bang, saya nggak tenang, merasa bersalah, takut nggak diampuni oleh Allah. Itu sejatinya bisikan setan, karena kita udah sekian tahun tenang kan, begitu kejadian kita khilaf, kita kepleset, kita mohon ampun pada Allah. Habis itu sekian tahun berjalan ya kita sudah normal lagi, tenang. Sudah nggak ada lagi rasa susah, tidak ada lagi rasa bersalah. Itu tandanya sudah diampuni Allah. Nah sekian tahun kok muncul lagi nih, itu tandanya godaan setan, bisikan setan, membuat kita tidak yakin bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Ya, kalau udah sekian tahun bang, itu dulu bang, bukan sekarang. Nah, kalau sekarang misalnya baru berapa minggu yang lalu bang, kami berzina. Ya, berapa bulan yang lalu kami berzina. Lalu sampai sekarang ini saya merasa bersalah bang, berarti kamu belum diampuni. Karena kejadiannya baru terjadi kan. Tapi kalau sudah sekian tahun, kita sudah pernah dulu mohon ampun kepada Allah, dan sekarang muncul lagi rasa bersalah, itu tuh setan ya. Jangan sampai kita menzolimi diri sendiri. Nah, jadi bagaimana menyikapinya bagi kawanku, sahabatku, saudaraku yang pernah kepleset ya, yang pernah terpleset kan. Di situ kita cari ilmu, cari referensi, kita tanya ustadz, tanya kiai, tanya yang lebih paham hukumnya bagaimana. Ya kalau kita ikutin hukum ya pasti kita ketakutan ya. Banyak kan secara syariat dibilang kalau sudah anak itu sudah besar, kita tidak boleh jadi walinya kalau anak itu perempuan. Kalau anak itu laki-laki, kita sebagai ayahnya tidak boleh pakai nama kita, bin kita itu nggak bisa pakai. Ya, itu hukum yang sering kita dengar itu. Ya, jadi menurut saya, menurut saya itu berlaku bagi yang belum melakukan, sehingga kita wanti-wanti janganlah sampai aku berzina, sehingga nanti kalau aku berzina nanti aku nggak bisa jadi wali untuk anakku, sehingga kita ada rasa takut. Itu wajar, itu bagus, itu hukum seperti itu. Nah lantas bagaimana bang kalau yang sudah kejadian? Nah kalau yang sudah kejadian rahasiakan, jangan sampai tahu siapapun, jangan sampai tahu seorang pun. Tutup aib itu rapat-rapat ya, tutup aib itu rapat-rapat. Karena apa? Makhluk itu kerjanya hanya menghukumi. Makhluk itu bukan Tuhan. Manusia ini bukan Tuhan. Gak bisa manusia ini seperti Allah yang maha pemaaf.
Karena kalau kita sudah dengar, wah dia penzina, wah itu anak haram itu, pasti orang akan menghukum, menghakimi. Ya, di situ jadi beban moral bagi kita. Nah, bagi kita yang sudah keceplosan, ibaratnya kepleset, simpan rapat-rapat. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau bisa pindah dari kampung itu, kita tinggal di mana nih? Pindah kita dari situ. Sehingga orang lain nggak tahu apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita jalani. Ya, sehingga anak kita juga nggak jadi omongan. Tutup aib itu rapat-rapat. Nggak boleh kita sebarluaskan, ya. Nah, begitu juga bagi orang yang tidak melakukan zina. Ketika mendengar seseorang berzina, simpan rapat-rapat aib orang itu. Hati-hati ya. Kita jangan pernah merasa mulia di muka bumi ini. Terkadang kita ngata-ngatain anak orang, nanti kena sendiri sama anak kita. Ini sudah ada kejadian. Ya, sahabat saya ini di kampungnya ini memang masih syar'inya sangat kuat lah. Sudah sekian tahun, hampir 7 tahun dia berpacaran sama seorang wanita. Tetapi istilahnya ini entah benar entah tidak, saya juga nggak tahu ceritanya nih. Difitnah lah calon teman saya itu kan, sehingga ibunya itu nggak setuju dia menikah dengan wanita itu. Banyak kabar miring yang mengatakan bahwa anak itu adalah anak haram, anak luar nikah. Akhirnya ibu anaknya mau menikah, tidak setuju. Ya, nah itulah kalau bahayanya aib ini ya, kalau tersebar ya. Si ibu ini merasa mulia, merasa anakku baik kok, anakku suci kok. Masa anakku dapat anak haram? Nggak mau dia. Dilarang anak itu menikah. Lantas apa yang terjadi? Dia carilah jodoh untuk anaknya sendiri. Kau harus menikah dengan pilihan ibu, katanya. Ya. Dan disitulah kuasa Allah. Ketika kita menghinakan orang lain, ya, Allah balikkan kepada diri kita. Ternyata dia jodohkan mertua si laki-laki ini, mertua sahabat saya itu, dijodohkan sama wanita lain. Rupanya mertuanya itu, besannya itu penzina juga. Ya, itu loh rahasia Allah itu. Hati-hati kita. Jangan kita dengar anak orang zina, anak orang begini, tetangga sebelah begini begitu, kita merasa suci. Hati-hati, kena nanti sama kita sendiri. Ya. Rupanya besannya itu dulunya berzina, punya anak luar nikah juga. Anak pertama laki-laki. Nah, anak yang kedua itulah menikah sama sahabat saya. Memang anak kedua bukan anak zina ya. Anak pertama yang anak zina, anak luar nikah. Nah, adiknya perempuan. Nah, itulah dijodohkan sama sahabat saya. Dan dia nggak tahu. Ya. Dan dia nggak tahu ini. Ibunya sahabat saya, sahabat dekat saya ini nggak tahu bahwa besannya itu dulunya penzina. Ya, sampai sekarang nggak tahu. Saya tutup rapat rahasianya. Ya, nah, jadi disinilah kita bisa ambil hikmah, ambil pelajaran. Kalau mengenai hukum, pasti makhluk itu hanya menghakimi, hanya menghukum, ya. Tapi kita harus paham bahwa Allah itu Maha Pengampun. Yang penting kita tidak mengulangi. Yang penting kita menyesali. Yang penting kita memperbaiki diri. Ya. Banyak ulama bilang nggak boleh jadi walinya, nggak boleh jadi ayahnya, ya, nggak boleh pakai nama bin gitu. Secara syariat. Tapi ada juga ulama yang lain mengatakan ya harus aib itu harus ditutup rapat. Ya. Andai kata itu ditutup rapat, berarti syariat tadi nggak berlaku lagi. Ya. Misalnya nih, misalkan kita yang berzina, lalu kita tutup rapat, seorang pun tidak ada yang tahu. Lalu begitu besok anak kita menikah, kita jadi walinya. Saya rasa bisa. Yang penting tidak ada yang tahu. Ya.
Yang dibilang nggak boleh jadi walinya itu ya ketika udah ketahuan. Makanya di situ dibilang, kamu nggak bisa jadi walinya, kamu nggak bisa pakai nama ayahnya bin, itu nggak boleh pakai bin nama kita kan. Nah, jadi menurut saya itu untuk yang belum melakukan, sehingga dengan adanya hukum itu kita jadi takut, ngeri lah aku, nggak berani lah aku macam-macam. Nah, itu benar, bagus. Tapi bagi yang sudah terlanjur, sudah kepleset, sudah istilahnya ya kepalang basah, yakin Allah Maha mengampuni. Dan di situ macam mana bang cara saya menebus dosa saya bang? Perbaiki diri, ya, perbaiki diri. Kita nggak pernah tahu apa jalan hidup ini, jangan pernah kita merasa aman, ya. Itu juga ujian. Terjebak kita ujiannya begitu. Nah, mungkin orang lain ujiannya lain lagi ceritanya, ya. Jadi kita harus yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Saya yakin Allah Maha Mengampuni. Nah, sehingga apa? Hati kita tenang, ya. Yang penting tobatnya betul-betul tobat. Begitu kejadian tobat, kita mohon ampun, insya Allah tuh kedepannya tenang hati kita. Nah, ketika kita rasakan ketenangan, itu tandanya sudah diampuni oleh Allah. Nah, kalau kita sudah sekian tahun baru sekarang nyesalnya, yaitu setan. Dulu saya sudah pernah tobat bang, udah tenang bang. Nah, sekian tahun muncul lagi nih bang, rasa bersalah ini, rasa berdosa ini. Nah, itu bisikan setan itu, membuat kita was-was, membuat kita rasa hina, ya, membuat kita tidak meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, itu tujuan setan begitu. Nah, kalau kita sudah melakukan nggak pernah tobat sampai sekarang susah, itu tandanya belum diampuni, ya. Berzina kita dulu, kita anggap itu biasa aja, nggak pernah kita mohon ampun kepada Allah. Sampai sekarang hidup kita susah, sampai sekarang hidup kita merasa bersalah, merasa kotor, merasa hina, ya. Apalagi bisa juga kita dapat omongan dari orang, dicaci maki, disindir, istilahnya dihinakan oleh orang lain, ya. Tetangga ngomongin anak kita anak haram begini begitu, bisa jadi itu bentuk hukuman Allah karena engkau nggak pernah minta ampun. Panas hatimu pasti. Sakit hati saya bang, anak saya dibilang anak haram, padahal itu kan sudah dulu bang, sudah terjadi. Ya karena kamu nggak pernah minta ampun lah. Begitulah cara Allah menghukum kita melalui makhluk-makhluknya, ya. Nah, jadi macam mana mohon ampun pada Allah? Kalau sudah terlanjur, yakin dosa kita diampuni, pindah dari tempat itu, rahasiakan, jangan sampai ada yang tahu, ya. Rahasiakan aib kita, gak boleh. Karena apa? Manusia itu susah untuk memaafkan. Yang ada menghakimi, yang ada banyak yang merasa suci, banyak yang merasa sudah paling hebat lah ketakwaannya. Begitu mendengar pendosa, waduh, menghakimi dia, ya. Jadi kita bersandar saja kepada Allah. Ya Allah, aku sudah akui salahku, kilafku, dan aku mohon ampun padamu ya Allah. Muncul itu ketenangan. Tapi harus cepat ya. Kejadian langsung tobat, langsung mohon ampun. Kalau kita cepat itu langsung tenang, itu tandanya dosa diampuni. Tapi kalau kita susah bertahun-tahun sampai anak kita sudah gede masih juga dikatain anak haram, sakit hati kita, ya kan? Nah, itu tandanya engkau nggak pernah minta ampun pada Allah. Begitulah cara Allah menghukummu. Begitulah cara Allah mengingatkan dosa-dosamu, ya. Nah, mohon ampun kita, dan harus yakin diampuni. Nah, ketika kita sudah mohon ampun, berjalan sekian tahun, udah tenang kita, tiba-tiba nih muncul lagi nih, gara-gara saya dengar ceramah-ceramah tentang zina bang, jadi teringat lagi dosa saya bang. Kayak mana ya bang, diampuni nggak ya bang? Ya saya nggak bisa jawab. Kalau diampuni atau tidak itu ya haknya Allah, nggak ada makhluk yang bisa jawab. Terkadang banyak orang merasa jadi Tuhan,
oh kau neraka, kau nggak masuk surga, kau nggak akan diampuni. Itu luar biasa, itu haknya Allah diambil. Wilayah ini ya hanya Allah yang berhak, manusia nggak berhak. Ya, nah kita harus yakin Allah itu mau mengampuni. Ya, begitu kejadian langsung mohon ampun, langsung insaf, sadar, perbaiki diri. Nah, lalu Allah berikan ketenangan. Gak ada lagi kita dihantui rasa bersalah, gak ada lagi kita dihantui rasa berdosa. Itu tandanya sudah diampuni, itu saja tandanya. Tapi kalau bertahun-tahun gak putus-putus itu, rasanya kita itu sakit sekali kita. Satu, di hati kita rasa bersalah, rasa berdosa. Habis itu di masyarakat dihina juga kita. Itu tandanya Allah belum mengampuni, itu masih hukuman, masih berjalan. Karena engkau nggak pernah sadar salahmu. Ya. Nah, jadi dari cerita ini mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Kalau kita mendengar saudara kita, sahabat kita, tetangga kita berzina, tutup rapat-rapat. Jangan pula ceritain aib orang. Banyak nih para ibu-ibu ini, kalau udah ngumpul, anak si Fulan itu anak luar nikah itu. Ceritalah, besok kena sama anakmu baru kau tahu rasa. Ya, ini sudah ada ini kisah nyatanya ini, sahabat saya sendiri. Mamanya terlalu merasa suci, nggak setuju dia sama perempuan itu, dibilang anak haram. Itu entah betul entah tidak, kita nggak tahu lah. Dia cari jodoh untuk anaknya. Rupanya besannya sendiri pernah berzina dulu. Ya, mudah bagi Allah itu. Hati-hati kita. Jadi jangan suka menghakimi orang. Dan ketika kita sudah pernah bersalah, apalagi bab berzina ini, tutup rapat-rapat. Pindah kita cari tempat yang lain. Jangan ada yang tahu. Ya, karena kalau tahu, makhluk ini akan menghukum kita, menghakimi kita. Ya. Jadi kalau ditanya, bang, bisa diampuni Allah enggak? Yakin saja diampuni. Yakin saja Allah Maha Pengampun, sudah. Jadi hidup kita tenang. Yang penting kita tidak melakukan lagi. Ya, udah terlanjur lah bang. Tapi itu tuh dulu bang. Udah sekian tahun yang lalu. Saya pernah khilaf dulu. Ya kamu yakin, harus yakin dosamu diampuni. Nah kalau ini tiba-tiba muncul, dulu kita sudah pernah tenang, muncul lagi nih, itu setan. Dibuat kita rasa takut, rasa bersalah, rasa nggak tenang. Itu dari setan tandanya. Tapi kalau masih baru, ya itu dari Allah. Masih baru kejadian ya, merasa hina, merasa bersalah. Nah hati-hati kita. Dari pelajaran kisah Nabi Yunus tadi, kalau dia tidak bilang sesungguhnya hamba orang yang zalim ya Allah, nggak akan keluar itu dari perut ikan. Maknanya apa? Selagi engkau belum mohon ampun, engkau akan susah sepanjang masa. Ya, jadi kalau hidup kita susah, mungkin banyak dosa kita nggak pernah mohon ampun pada Allah. Tanya diri kita. Ya, bukan soal zina aja nih, banyak lah. Entah mencuri kita, entah korupsi kita, entah kita ngomongin orang, fitnah orang. Banyak dosa yang kita lakukan, kita nggak pernah mohon ampun kepada Allah. Lalu Allah balas dengan dimakan dalam ikan. Nah itu maknanya dikasih kesusahan, terkurung ya. Jiwa ini terkurung, nggak bebas ya. Nah kalau nggak mohon ampun sampai hari kiamat, nggak akan keluar dari perut ikan katanya. Nah, kalau kita manusia sampai matilah kok susah. Kalau kau nggak pernah mohon ampun, ya. Jadi ini wilayah ini kita harus lebih bijaksana. Hati-hati juga kita bercerita, jangan sampai kita buka aib. Simpan rapat-rapat, jangan sampai ada yang tahu. Makanya wilayah ini saya nggak berani upload ini, orang yang nanya ini. Ya, yakini Allah Maha Pengampun. Insya Allah besok hati kita tenang. Itu tandanya sudah diampuni. Jangan kita ingat-ingat lagi. Ya, kalau masih dihantui rasa bersalah, aku udah mohon ampun bang, masih dihantui juga bang, ya setan itu. Atau bisa jadi kita dulu mohon ampunnya nggak tulus,
ya nggak ada kesadaran. Nah, coba mohon ampun lagi pada Allah. Ya, mudah-mudahan ini terjawab untuk yang bertanya, dan bagi yang nggak nanya ya mudah-mudahan juga dapat jawaban. Ya, Allah lah sejatinya Maha Pengampun. Kalau sama makhluk menghakimi aja itu. Ya, oke, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semua. Jangan terlalu agama itu nggak dibuat susah lah. Kita pakai akal aja. Ya, pakai logika, pakai pemikiran yang sehat, dan harus ada keyakinan kepada Allah. Itu aja. Insya Allah tenang hidup kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.